Jadi awal mulanya ya perlu kami jelaskan, awal mula kejadian itu memang mulanya ada terjadi perang sarung ya antara anak-anak RT 01 dengan RT 09 ya. Nah, setelah melakukan perang sarung di mana pihak yang kalah ini melarikan diri ya. Melarikan diri karena kalah jumlah ya. Melarikan diri pihaknya. Setelah itu bersama-sama mencari salah satu kawannya yang hilang ya. Kawannya yang hilang yang sebelumnya pada H-1 sebelumnya ditemukan di dekat makam ya, sudah dalam keadaan meninggal dunia ya. Nah, setelah itu kami melakukan serangkaian penyelidikan ya. Dan kami sudah melakukan otopsi terhadap almarhum ya. Hasil dari otopsi memang ya ada luka di dahi ya. Setelah itu ada luka lecet di pipi ya. Setelah itu ada luka di lengan ya. Tapi hasil keterangan dari dokter forensik ya bahwa itu tidak menyebabkan kematian ya. Dan kami tanyakan lagi apakah ada luka memar di wajah, di kepala, dan di badan. Dinyatakan oleh dokter forensik tidak ada ya. Nah, dalam artian bahwa korban ini, almarhum ini tidak meninggal dalam keadaan dianiaya ya. Mungkin ya korban ini pas pada waktu melarikan diri ya, terjatuh ya, sehingga langsung si korban ini meninggal dunia ya. Karena hasil dari otopsi dinyatakan luka-luka yang ada di dahi itu bukan menyebabkan kematian ya. Dan tidak ada bekas luka memar di badan, di wajah, dan di kepala ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan ini masih dalam penanganan ya, masih pendalaman. Kami juga masih memeriksa ya, karena merupakan anak-anak di bawah umur, masih sekolah ya. Kami masih juga memberikan kesempatan anak-anak ini untuk sekolah ya. Kami koordinasi juga dengan UPTD PPA, dan kami mungkin mulai besok sudah bersinergi juga dengan KPAI Kabupaten Cirebon ya. Untuk asistensi kepada para anak-anak di bawah umur ini yang melakukan tadi yang saya katakan perang sarung ini ya. Jadi kami mungkin besok sudah bersama KPAI akan mengasistensi anak-anak ini dan permasalahan ini. Berapa orang yang sudah diperiksa? Ya, total yang sudah keseluruhan diperiksa itu ada 20 ya. Masih diambil keterangan ya, tentunya didampingi orang tua dari UPTD PPA dan besok KPAI, supaya permasalahan ini tidak terjadi lagi ya. Kami sangat mengharapkan jangan ada terjadi lagi ya. Kami sangat mengharapkan bantuan betul-betul dari orang tua yang pertama ya. Yang kedua tenaga pendidik, tentunya guru ya. Mohon kami bantuannya, anak-anak SMP, SMA ini benar-benar dikontrol ya. Di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, menurut kami lebih bagus ya anak-anak ini setelah taraweh ya kegiatannya kegiatan agama, mengaji di masjid, mengaji di rumah ya. Kalau perlu kan zaman sekarang sudah canggih, monggo para guru, tenaga pendidik bisa diajarkan melalui Zoom ya, Zoom meeting, bisa melalui Vicon. Jadi kegiatan-kegiatan anak-anak ini bermanfaat di bulan Ramadan ini. Jadi tidak berkeliaran ya, melakukan tawuran, perang sarung. Ini kan hal-hal yang positif, yang mohon maaf, yang negatif ya, yang dapat meresahkan juga di masyarakat gitu ya. Nah, kami mohon nih peran serta dari orang tua juga
sebaiknya bulan suci ini ketika bulan suci Ramadan ini sudah berbuka, melakukan taraweh, ya silakan nanti jam 9 ngaji di rumah, ya jangan dibiarkan anak-anaknya ini untuk keluar, ya. Akhirnya melakukan hal-hal yang negatif dan hal-hal yang merugikan juga nanti bagi keluarganya sendiri dan meresahkan masyarakat. Mungkin itu ya rekan-rekan. Ada yang perlu ditanyakan? Dari video viral itu kan ada bercak darah yang keluar dari mulut si korban ini, itu akibat dari apa itu? Nah, itu. Karena adanya video viral itu ya, makanya kami melakukan otopsi ya. Untuk semua ini terang-benderang ya. Pasti kan masyarakat bertanya, kenapa sih itu ada luka di dahinya? Kenapa sih ada luka di pipinya? Kenapa sih ada darahnya? Itu kami lakukan otopsi dan luka-luka itu yang saya sebutkan tadi ya, tidak menyebabkan hilangnya nyawa, tidak menyebabkan kematian. Mungkin luka itu ada karena dia terjatuh ya. Mungkin luka itu ada karena sebelumnya melakukan perang sarung ya. Tapi luka itu tidak menyebabkan hilangnya nyawa si korban ini gitu. Tapi dari luka tersebut timbul, kalau memang itu juga perang sarung, adakah orang yang bertanggung jawab dari luka tersebut? Ya, makanya sudah 20 orang yang diperiksa ya sama kami dan ini masih terus dilakukan pendalaman ya. Ini semuanya anak di bawah umur. Kami perlu penanganan khusus ya. Sangat khusus, sangat berhati-hati dan ini semua masih anak-anak sekolah ya. Kami tetap harus memberikan kesempatan anak-anak ini tetap harus sekolah ya. Rata-rata di kelas berapa Om? Ya. Rata-rata kelas 2 SMP ya. Berarti kisaran umur 14 dan 15 ya. Gitu. Belum ada penetapan tersangka atau bagaimana? Ya, jadi karena ini perlu penetapan langkah khusus ya. Jadi kami sangat berhati-hati dalam melakukan penyelidikan apalagi penyidikan ya. Makanya kami mengundang pihak-pihak eksternal seperti KPAI ya. Nanti akan seperti apa langkah penyelesaiannya? Nah, itu nanti kami berkoordinasi dengan KPAI. Nanti mereka kan asistensi dulu seperti apa gitu. Ya, jadi tidak kami serta-merta langsung memutuskan sendiri, kami merangkul pihak-pihak eksternal ya. Ada barang bukti yang diamankan? Mungkin kalau barang bukti silakan Pak Heru. Mohon izin untuk barang bukti sementara handphone akan dilakukan selebrate dulu dan beberapa sarung yang digunakan oleh para yang terlibat perang sarung tersebut. Batu kemana? Batu tidak ada. Sarungnya murni sarung ya, nggak ada benda Isi isinya itu nggak ada. Benda tumpul. Benda tumpul nggak ada. Jadi dapat disimpulkan ya, sementara mungkin ya karena si korban pada saat hari itu terjatuh sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Ya. Latar belakang penyakit katanya punya. Ya, satu lagi untuk ada pertanyaan dari rekan kita ya, Pak Opik ya. Salah satu yang disebutkan dari dokter juga karena mungkin adanya penyakit bawaan ya. Karena setelah kami cek ke keluarga, memang ada riwayat si korban ini kalau dia kelelahan, dia gampang bisa pingsan gitu. Dan dari kecil memang ada riwayat penyakit bawaan ya. Itu tidak bisa kami sebutkan karena itu hal privasi. Ada lagi? Ya, cukup. Mungkin rekan-rekan saya mengimbau ya, khususnya ya untuk anak-anak kita dari remaja yang saya mengimbau lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan ini ya, dengan melakukan kegiatan keagamaan ya. Jangan melakukan kegiatan yang negatif ya, seperti tawuran, geng motor, perang sarung ya. Saya mohon sekali dukungan dari masyarakat juga, tokoh khususnya para kepala desa, para camat, tokoh agama sering-sering mengingatkan ya, para orang tua ya. Para guru juga wajib mengawasi ya anak-anak kita ini jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif ini khususnya di wilayah Kabupaten Kuningan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari Polres Kuningan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.